Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Cucu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan rencana bisnis yang sedang kami jalani. Perkenalkan, kami dari kelompok Just in Time yang di dalamnya beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Yeska Indah sebagai Chief Executive Officer and Marketing. Kemudian ada saya sendiri, Dea Safa, sebagai Chief of Financial. Kemudian ada Nicoleus sebagai Chief of Administration. Dan yang terakhir ada Jilan Ilhami sebagai Chief of Designer. Baik, di sini akan ada beberapa agenda yang akan disampaikan. Yang pertama ada latar belakang dari produk t-shirt JIT Cloth. Kemudian yang kedua ada riset pasar. Yang ketiga ada bisnis model Canva. Yang keempat ada empathy map. Yang kelima ada analisis SWOT. Yang keenam ada alur proses bisnis. Yang ketujuh ada contoh produk. Dan yang kedelapan ada laporan penjualan. Baik, langsung saja di sini ada latar belakang produk t-shirt JIT Cloth. Di era modern saat ini, kebutuhan akan sandang, terutama t-shirt, sangatlah penting bagi masyarakat. T-shirt merupakan pakaian bagian atas yang dapat menunjang kepercayaan diri dari penggunanya. Dengan model yang sederhana, namun menarik dan enak dipakai, kaos menjadi pilihan utama masyarakat yang akan berpergian santai atau sekedar dipakai untuk di rumah. Kaos sendiri bisa diberi desain gambar yang unik agar kaos tersebut terlihat lebih fashionable dan lebih menarik untuk dilihat tentunya. Kaos tidak hanya dapat dilihat oleh kaum pria, tetapi wanita pun cocok untuk memakainya. Dengan menggunakan bahan yang lembut, kaos tersebut akan membuat nyaman untuk penggunanya. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka terlintas di pikiran kami untuk membuat usaha yang bergerak di bidang penjualan t-shirt sebagai usaha yang digunakan dengan mendesain kaos tersebut. Usaha yang akan kami jalani ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen yang ingin membeli t-shirt yang memiliki desain dengan bahan yang nyaman dan kualitas tinggi tentunya, dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya, yang kedua ada riset pasar. Nah, dapat dilihat di sini, jadi rencana kegiatan bisnis itu diawali dengan riset pasar, di mana riset pasar ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner terlebih dahulu kepada calon konsumennya. Nah, kuesioner tersebut disebarkan kepada 40 orang dan terdiri dari 30 pertanyaan. Dari 30 pertanyaan tersebut mencangkup 4 faktor. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada place atau tempat. Nah, kemudian dari hasil kuesioner tersebut dilakukan proses setiap jawabannya, yaitu dikonversi ke skala Likert, di mana skala Likert itu terdiri dari pilihan 1 sampai 5. Yang pertama itu, atau nomor 1 itu sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 netral, nomor 4 setuju, dan nomor 5 sangat setuju. Selanjutnya, kemudian di sini dapat dilihat ada hasil rekapitulasi kuesioner. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dilanjutkan di sini ada bisnis model Canva. Bisnis model Canva ini adalah suatu strategi manajemen perusahaan yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan. Nah, untuk BMC ini terdiri atas 9 blok. Yang pertama ada case aktivitas. Untuk case aktivitas ini berisi langkah apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam memulai usaha. Untuk bisnis penjualan t-shirt ini ada case aktivitasnya yaitu riset pasar, pemasaran, pembuatan desain, produksi, dan terakhir ada packaging dan pengiriman produk. Blok yang kedua ada key resource, yaitu berisi orang-orang atau organisasi
yang terlibat dalam pengembangan bisnis. Di sini terdiri atas distributor bahan, pekerja, dan konsultan bisnis. Yang ketiga, ada key partner, yaitu pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan bisnis. Di sini terdiri atas supplier bahan kaos, ada konveksi, ada organisasi mitra bisnis, e-commerce, dan jasa pengiriman. Di sini kami bekerja sama dengan JNE dan JNT. Blok berikutnya ada value proposition, yaitu berisi nilai yang dimiliki oleh produk atau jasa yang ditawarkan untuk menjadi pembeda terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh kompetitor. Di sini ada terdiri atas berbahan kain yang berkualitas, sablon berkualitas, konsumen bisa custom kaos yang diinginkan, desain yang ditawarkan unik, dan harganya terjangkau. Blok berikutnya ada customer segment, yaitu berisi sasaran pasar untuk jasa atau produk yang ditawarkan. Dilihat dari segi pekerjaan, untuk produk t-shirt ini bisa digunakan oleh pelajar maupun mahasiswa, termasuk orang yang sudah bekerja atau tidak sedang bekerja. Kalau dilihat dari usia, yang cocok menggunakan t-shirt ini atau customer segmentnya berasal dari usia remaja sampai dewasa. Dari gender bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Dari customer segment ini yang kita tuju yaitu orang-orang yang suka menggunakan pakaian minimalis. Kemudian customer segmen berikutnya ada komunitas atau event organizer. Di blok berikutnya ada channel, yaitu berisi media yang dimanfaatkan untuk promosi produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini ada aplikasi e-commerce, ada iklan sosial media. Untuk sosial media yang kita gunakan ada Facebook, TikTok, Instagram, dan website. Berikutnya ada testimoni pengguna serta fashion influencer. Blok berikutnya ada customer relationship, yaitu berisi upaya yang dilakukan untuk menarik pembeli terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini ada iklan experience dari penggunaan, iklan dari fashion influencer, dan diskon serta promo. Berikutnya ada cost structure. Untuk cost structure ini berisi detail mengenai kebutuhan dan pengeluaran yang dilakukan selama pengembangan usaha. Nah, untuk cost structure di sini, biaya-biayanya itu ada biaya pembelian bahan, biaya konveksi, biaya pemasaran, dan biaya transportasi, serta gaji pekerja. Blok yang terakhir ada revenue streams, yaitu sumber pemasukan lainnya selain dari produk atau jasa utama yang ditawarkan. Untuk revenue streams di sini yaitu ada kami menyediakan layanan antar produk. Nah, ke bagian berikutnya ada empathy map atau peta empati. Peta empati ini adalah sebuah tool untuk mengenal target audience. Di sini audiensnya itu adalah konsumen atau calon konsumen kita untuk menyelaraskan strategi bisnis atau value proposition dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pelanggan. Next. Nah, untuk peta empati ini terdiri atas 6 blok. Pertama, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh pengguna. Di situ mereka merasakan dan berpikir tentang produk yang kita tawarkan ini, pengen dibeli, serta desainnya bagus dan harga terjangkau serta bahannya berkualitas. Apa yang dirasakan oleh pelanggan, yaitu apa yang dilihat oleh pelanggan, yaitu desainnya menarik, bahannya nyaman dan lembut, kualitas sablonnya bagus, dan mereka tertarik karena adanya diskon. Apa yang didengar oleh pelanggan, yaitu menyukai pembayaran dengan sistem online, serta review dari teman-teman mereka bahwa t-shirt ini sangat bagus. Apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh pelanggan sini terdiri atas 2, yaitu mereka melakukan pembelian serta
repeat order. Yang terakhir, mereka bilang ke teman-teman mereka atau mengajak orang lain untuk membeli produk tersebut. Blok yang berikutnya ada rasa sakit. Rasa sakit yang mereka peroleh di sini ada 3, yaitu pengemasannya kurang baik, pengiriman yang lama, serta admin yang slow respon. Untuk mengatasi rasa sakit tersebut, di sini kita memberikan solusi atau perolehan. Perolehan pertama yaitu pelanggan mendapatkan packaging yang bagus dan unik. Perolehan yang kedua yaitu layanan pengiriman yang cepat. Dan yang ketiga yaitu layanan administrasi yang mudah, serta adminnya itu yang fast respon. Demikian untuk empathy map, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Nah, dapat dilihat di sini untuk lingkungan internal yang ada pada bisnis JIT Cloud. Di sini untuk internal ada strength, kekuatan, di mana ada 5 poin, yaitu proses pembelian yang mudah melalui digital, lalu pengiriman menggunakan jasa ekspedisi, desain menarik dan ukuran bisa di custom, harga teaser terjangkau, dan yang terakhir banyaknya promosi melalui sosial media, melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga kelemahan. Untuk kelemahannya ada 3 poin, jangkauan yang masih terbatas hanya di Indonesia, proses pembuatan memakan waktu yang cukup lama, dan yang terakhir proses pembelian dengan sistem pre-order. Nah, untuk eksternalnya, untuk eksternal di sini ada opportunities, yaitu peluang, di mana ada 3 poin, terdiri dari pasar yang luas, tren pasar ke arah t-shirt desain yang unik dan sederhana, dan yang terakhir adanya kreativitas dan inovasi. Lalu ada threats atau ancaman, ada 2 poin, adanya kemungkinan terjadinya penipuan yang dilakukan pada proses transaksi, dan yang poin terakhir yaitu para pesaing melakukan inovasi. Di sini sebagai contoh, melakukan persilangan antara internal dan eksternal, di sini sebagai contoh yaitu pada kolom strength, kekuatan dengan opportunities. Di mana di sini untuk sebagai contoh yaitu dari strength 1, strength 2, dan strength 5 digabungkan dengan opportunities atau O1. Di sini melakukan metode pembelian dengan cara digital dan menggunakan bantuan pengiriman ekspedisi dapat mencangkup pembelian di seluruh wilayah. Lalu yang kedua, untuk persilangan yang kedua yaitu menyediakan desain t-shirt dengan gambar yang menarik dan harga yang terjangkau dengan mengikuti tren pasar. Oke, mungkin yang selanjutnya dapat dilihat oleh rekan-rekan. Oke, yang selanjutnya ada alur proses. Untuk alur proses ini terdiri dari 6 entitas. Yang pertama yaitu ada CEO dan marketing, desainer, konsumen, finansial, administrasi, dan konveksi. Untuk tahap pertama di sini dimulai dari CEO dan marketing. Nah, di sini CEO dan marketing yaitu merancang kegiatan perusahaan, lalu untuk desainer yaitu membuat desain produk yang telah direncanakan oleh bagian CEO dan marketing, dan menyediakan sistem informasi e-commerce yang nantinya akan digunakan untuk konsumen untuk melihat produk-produk yang telah kami buat, dan juga nanti konsumen akan melakukan pemesanan produk dan melakukan pembayaran setelah memilih produk. Nah, untuk pemesanan ini akan masuk kepada 2 bagian, yaitu untuk yang pertama pada bagian finansial, menerima informasi pembayaran produk, lalu akan langsung dicatat proses pembayarannya, pembayaran konsumen, dan memberikan catatan pembayaran kepada bagian administrasi, dan pada bagian administrasi juga menerima pencatatan pesanan dari aplikasi e-commerce yang tadi lewat entitas konsumen. Nah, pada bagian administrasi ini setelah memperoleh data dari konsumen dan juga dari bagian entitas finansial,
selanjutnya akan masuk kepada proses atau kepada entitas konveksi untuk melakukan proses produksi. Karena di sini untuk JIT Cloud sendiri melakukan proses pre-order. Nah, di sini di bagian konveksi produk pesanan yang telah diberikan oleh bagian administrasi akan diproduksi. Lalu setelah selesai diproduksi akan dilakukan pengiriman oleh pihak konveksi kepada atau kembali kepada bagian administrasi. Setelah itu di bagian administrasi melakukan pemisahan atau pengelompokan berdasarkan pesanan. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengemasan atau packaging oleh desainer. Lalu pada desainer akan dikembalikan kepada CEO dan marketing untuk dilakukan pengiriman kepada pihak konsumen. Nah, mungkin sekian dari alur bisnis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Niko. Selanjutnya itu nomor 7, yaitu contoh produk dari JIT Cloud sendiri. Di mana contoh JIT Cloud sendiri ada 3 produk, yaitu ada JIT Cloud Problem Solving, lalu ada JIT Cloud Environment Caretakers, dan yang terakhir ada JIT Cloud Decision Making. Lalu yang nomor 8 sendiri adalah laporan penjualan dari produk t-shirt JIT Cloud, di mana ini adalah laporan laba rugi dari JIT Cloud. JIT Cloud sendiri mendapatkan keuntungan bersih sekitar 63.000 dengan total banyak penjualannya itu sebanyak 12 produk. Lalu kesimpulannya sendiri yaitu produk t-shirt ini memiliki peluang pasar untuk dijadikan sebuah bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baik, sekian yang dapat kelompok Just in Time atau JIT sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.